Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fakultas 1 Praktikum Struktur Hewan. Saya Muhammad Isrul. Saya Husnul Hatimah. Saya Widya Rizky Pratiwi. Adapun untuk praktikum kali ini yaitu unit 9 struktur tubuh kura-kura atau Euroamerinensis. Tujuan praktikum ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur tubuh kura-kura. Yang kedua, mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur dan fungsi organ-organ yang menyusun sistem kura-kura. Kura-kura dengan nama ilmiah Euroamerinensis termasuk salah satu hewan yang tergolong ke dalam reptil, yang dapat dengan mudah dikenali karena bentuk tubuhnya yang sangat khas. Ciri khas tersebut berupa adanya cangkang, dikenal dengan karapas yang dapat ditemukan di bagian dorsal, dan adapun yang di bagian ventral itu disebut dengan plastron. Terdapat dua lapisan yang berperan sebagai pelindung bagian dalam dari tempurung, berupa lapisan tengah dengan mempunyai ujung-ujung saraf yang kecil, dan adapun lapisan luar berasal dari keratin dengan istilah scute atau laminae. Cangkang yang dimiliki oleh kura-kura merupakan kombinasi dari kolom vertebral dengan tulang rusuk, tulang selangka, tulang dada, dan panggul, yang dimana cangkang pada kura-kura ditentukan dalam 3 bentuk umum berdasarkan tingkat pengerasan dan sifat, yaitu berupa cangkang keras, kulit tebal, dan kulit lembut. Akibatnya, setiap spesies dari kura-kura memiliki bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Tempurung kura-kura terdiri atas 50 tulang dengan tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang belakang yang menyatu bersama-sama untuk membentuk tempurung eksternal yang keras terbuat dari protein berserat yang disebut dengan keratin. Tempurung yang keras pada kura-kura mengkompensasikan cara berjalan lambat dan tidak efisien pada kura-kura yang disebabkan oleh kakinya yang pendek. Adapun proses respirasi dari kura-kura dilakukan dengan adanya bantuan otot rusuk dengan otot-otot antar rusuk. Adanya bantuan dari otot-otot rusuk ini sehingga membantu pergerakan ke muka ataupun ke belakang. Rongga dada dengan rongga perut dapat dikecilkan ataupun dibesarkan. Tempurung yang dimiliki oleh kura-kura memiliki 2 bagian yang begitu kompleks, berupa karapas yaitu bagian yang menutupi punggung dan plastron yaitu bagian bawah. Antara karapas dan plastron, bagian yang tersambung dari sisi kura-kura oleh tulang dinamakan bridges. Bagian karapas dari kura-kura terdiri atas yang pertama cervical yang dekat dengan bagian kepala dan terdapat di ujung cangkang dekat dengan leher memiliki ukuran yang kecil. Kedua, vertebral yang memiliki warna gelap dan dapat ditemukan di bagian tengah. Ketiga, pleural memiliki warna yang agak gelap dan diapit oleh 2 jalur sket pleural yang disebut dengan kostal. Keempat, marginal yang terletak di bagian tepi berada di bawah pleural. Dan yang kelima, supracaudal yang merupakan bagian yang berperan dalam hal menutupi ekor dari kura-kura.
Adapun bagian plastron yang merupakan bagian bawah dari kura-kura. Bagian-bagiannya meliputi gular, humeral, pectoral, aksilari, abdominal, inguinal, femoral, dan anal. Pada pengamatan terlihat bagian plastron, di mana plastron dari kura-kura itu berpasangan. Bagian plastron dari kura-kura meliputi yang pertama gular, yaitu bagian yang dekat dengan kepala berukuran kecil. Kedua, humeral, terletak di bagian bawah dari gular. Ketiga, pectoral atau disebut juga dengan dada, di mana untuk melihat pectoral itu dapat ditandai dengan 3 skut plastron dari atas. Keempat, aksilari yang terletak di bawah pectoral. Kelima, abdominal atau perut yang ditandai dengan skut yang membesar. Keenam, inguinal yang dapat dilihat dari bagian bawah abdominal. 7, femoral terletak di bagian bawah inguinal. Dan 8, bagian anal, yaitu bagian yang dekat dengan ekor dan kloaka. Demikianlah praktikum dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.